Boleh saya tanya berapa banyak yang dari luar Jabodetabek? Boleh angkat tangan? Selamat datang di Mahanaim, selamat datang di Kemah Para Pahlawan. Oh ya, sebelumnya Happy New Year semuanya. Saudara siap untuk 3-4 hari ke depan kita nikmati yang ajaib dari Tuhan? Siap? Bentar, aku gak semangat sih. Kalau saya tanya siap, jawabnya gini, yes! Pakai suara tinggi ya. Siap? Yang belakang jangan diem aja, kelihatan. 1, 2, 3, siap? Yuk, boleh saya minta halaman pertama? Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita, ya. Teman-teman sudah dibagikan buku. Ya, itu buku tidak untuk dihemat halamannya, ya. Itu buku pulang harus keisi. Oke? Jangan biarin kosong. Sudah dapat bolpen juga kan? Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mencatat. Nah, sesi pertama judulnya adalah Restored and Delivered. Pagi siang hari ini saya berdoa gini, teman-teman harus ngerti, saudara dan saya harus tahu bahwa engkau dan saya adalah bait kudus, tempat Tuhan tinggal. Amin. Amin. Oke. Saudara dan saya, kita adalah tempat Tuhan tinggal. Tapi yang jadi kendala adalah seumur kita hidup, saya nggak tahu kan saudara dan saya kayaknya seumuran kita ya. Semua masih muda kan ya, nggak ada yang nyasar kan. Semua di bawah 30, betul? Di bawah 25? Ya mungkin ada yang lebih dikit lah ya. Ya kita masih seumuran lah. Dan saya berani berkata 25 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidup, ada satu pihak, ada satu sisi, ada satu musuh yang tidak pernah suka saudara dan saya jadi bait kudus, jadi rumah Tuhan. Siapa namanya? Siapa namanya? Iblis. Nah, pagi hari ini kita mau belajar begini, bahwa kenapa tadi ada altar call, kenapa teman-teman didoakan khusus yang pernah main kuasa gelap, khusus yang pernah mau mencoba bunuh diri, khusus apapun itu. Pagi hari ini kita mau belajar sebab akibatnya. Kita mau belajar kenapa saudara dan saya bisa ada kuasa gelap di dalamnya. Nangkep ya sampai sini ya? Kuasa gelap, saya mau ajak untuk kita mikir ya. Bukunya boleh tutup dulu, lihat depan. Siang hari ini kita mau belajar begini, bahwa yang namanya kuasa gelap yang masuk di dalam kita itu tidak selalu bentuknya macan. Artinya apa? Tidak selalu kesurupan, tidak selalu jadi macan, jadi cacing, jadi apapun itu. Nangkep ya sampai sini ya? Jadi kalau dibilang ada kuasa gelap di dalam kita, otaknya jangan, oh saya nggak pernah kesurupan, saya nggak pernah kedukun, saya nggak pernah minum air-air khusus, saya nggak pernah pakai jampe-jampe apapun itu. No, kuasa gelap tidak sebatas itu saja. Dan seringkali dalam hidup ini iblis membohongi kita. Kenapa? Kita nggak ngerti soalnya. Ya, maka dari itu siang hari ini saya berdoa waktu saudara dan saya belajar, kita semua ngerti. Pulang bawa bekal sehingga kuasa gelap tidak lagi bisa mengganggumu. Oke? Yuk, judulnya Restored and Delivered, We Are His Holy Temple. Next. Yuk baca sama-sama Imamat 20 ayat 27. 1, 2, 3. Apabila Nah, ini adalah sebuah peraturan yang mengerikan menurut saya. Ini horor. Teman-teman, di zamannya Musa dulu ada peraturan yang bilang gini, kalau ada kuasa gelap di dalam satu orang, itu harus dihukum mati. Serem ya? Itu harus dihukum mati. Itu kenapa Yesus lahir ke dunia, mati buat kita. Karena orang yang dihinggapi, diganggu, dikuasai kuasa gelap, menurut hukum harusnya ya ini
Saya tidak suka menyebutkannya. Kenapa dibilang gitu? Menurut peraturan harus dilontari dengan batu, dan darah mereka tertimpa kepada mereka. Tapi karena kasihnya yang tadi kita nyanyikan, waktu Yesus lahir ke dunia, nasib buruk ini tidak tertimpa kepada kita, tapi ditanggungkan di kayu salib. Sekali lagi, yang namanya kuasa gelap dirasuk arwah. Ini kan ayatnya kerasukan ya. Mungkin di otak kita kerasukan tuh kelojotan gitu, ya gitu. Enggak selalu. Kita belajar sama-sama ya. Nah, saya coba belajar. Ada beberapa arti dari kata dirasuk atau kerasukan. Ini teman-teman jangan mikir aneh-aneh dulu ya. Kita tidak lagi belajar dunia perdukunan. Saya bukan dukun ya. Nah, saya coba belajar arti kerasukan itu apa. Artinya gini. Menurut perjanjian lama, arti dirasuk, saya tidak bisa bahasa Ibrani. Setelah saya ngajar saudara dosen ya, jadi nanti bahasa Ibrani tanya beliau, jangan tanya saya. Tapi arti kerasukan menurut bahasa Ibrani itu haya. Nggak tahu lah bacanya gimana, haya. Yang artinya, saudara bisa baca di paling bawah, di garis kedua. Yang pertama artinya eksis. Eksis itu apa? Ada. Dah, sesimpel itu. Sekarang gini, yang namanya kuasa gelap itu nggak cuma bicara ular, cacing, kerasukan, aing maung, ya apapun itu, nggak cuma bicara itu. Tapi yang namanya kuasa gelap yang hinggap dalam manusia, simple. Kalau dia eksis, kalau dia muncul, kalau dia ada, itu sudah bisa digolongkan sebagai manusia yang dihinggapi kuasa gelap. Paham ya sampai sini? Contohnya apa? Contohnya gini. Ada. Contohnya gini. Misal saudara punya orang tua. Saudara punya kakek, nenek, ayah, ibu, papa, mama, apapun itu. Dan mereka pernah main kuasa gelap. Pernah main dukun, pernah main apapun lah. Pernah ke dukun, pesugihan, naik gunung kawi, apapun. Makan ini, minum air itu. Dan otomatis waktu saudara dan saya dilahirkan lewat keturunan yang seperti itu di atas kita, kuasa gelap itu sudah ada, sudah eksis. Di mana? Di atas kita. Dan otomatis waktu dia melahirkan kita, orang tua kita melahirkan kita, ikut nggak? Ikut. Jadi walaupun saudara berkata, saya nggak pernah main kuasa gelap, betul. Lah orang tuamu pernah nggak? Kakek nenekmu pernah nggak? Buyutmu pernah nggak? Itu pertanyaannya. Eksis, yang pertama eksis. Nah selain eksis mulai dengan kata take place, ngambil tempat. Tapi nggak cuma bicara kuasa gelap dukun. Eksis bicara gini, roh jahat itu nggak cuma monster. Saya mau tanya, perjinahan roh jahat bukan? Kemarahan roh jahat bukan? Mencuri roh jahat bukan? Kemalasan roh jahat bukan? Oke, deal ya, kita satu bahasa. Nah, waktu dia eksis, contohnya gini, Kristian, Kak Kristian ya apapun, saya tidak pernah berhubungan, saya nggak pernah seks bebas dengan orang lain. Tapi waktu kecil saya pernah nggak sengaja ada film porno lewat. Dan itu membekas di pikiran saya sampai sekarang. Nah, itu apa? Eksis. Paham ya sampai sini ya? Gak pernah berhubungan seksual, gak pernah jatuh bangun, gak pernah berzina sih. Tapi lewat filmnya. Itu eksis, membekas di pikiranmu, di alam bawah sadarmu. Gak cuman itu, tadi kita sudah bahas kuasa gelap, semua yang lain itu eksis. Gak cuman bicara yang seperti itu, stres, depresi, kegilaan, suara-suara yang gak jelas itu muncul dari mana? Pertama kali dia mulai dengan dia eksis. Setelah eksis dia take place. Oh nyaman nih. Contoh gitu ya, saya boleh tanya misal, bro namanya siapa? Rian, oke, ada namanya. Ya salaman boleh. Rian, nah oh jahat akan muncul. Wih, ini ada lapak kosong nih, bisa nih dipakai. Dia akan muncul pertama eksis, cuma numpang lewat. Oh Rian lihat saya otomatis, bener kan? Saya sudah eksis dalam pikiran Rian. Tapi di fase kedua dia akan take place. Dia akan ambil tempat.
sekali-sekali mainlah sama Rian. Otomatis gini, waktu ya saya nggak mau bilang Rian, yang lain. Anggap si A ini sekali-kali pernah film porno lewat. Contoh ya, ini paling gampang kan di sini banyak cowok juga. Paling gampang ini, film porno pernah lewat. Sekian tahun kemudian, film yang sama akan take place, ambil tempat di hidupmu. Waktu kecil pernah nonton film begini, kayak coba lagi deh. Tapi kita nggak cuma sekedar film porno ya, kita bicara semuanya. Kemarahan, mencuri, kebohongan. Saya kenal ada orang-orang yang terikat dengan bohong. Sekali bohong, bohongnya eksis sekali. Tapi lama-lama bohongnya take place. Gampangnya gini deh, saudara semua punya rumah. Semua tinggal dalam rumah kan? Ada yang tinggal di goa? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngemper di pinggir jalan kan? Semua punya rumah. Nah, waktu saudara berangkat ke sini, saudara meninggalkan rumahmu 3 hari, betul nggak? 3-4 hari lah. Selesai red, kalian pulang kemana? Ke rumah. Nah, ini yang dipakai oleh iblis. Dia akan take place. Sekali-kali oke, mungkin sekali kita pernah jatuh dalam dosa. Kita pernah terikat dengan roh. Sekali doang sih. Nyolong sekali lah. Nonton porno sekali lah, merokok sekali lah. Tapi sifatnya dia gak cuma eksis, dia gak cuma muncul sekali. Dia akan take place, dia ambil tempat. Jadi oke, hari ini sekali, besok-besok dia balik lagi. Ya sama kayak kita hari ini ninggalin rumah 4 hari. Setelah 4 hari kita akan pulang. Sama, roh jahat awalnya mungkin cuma muncul, tapi lama-lama berlanjut dengan take place. Ngemper sini enak kayaknya, buka lapak di sini enak kayaknya. Setelah take place dia akan abide sama artinya tinggal juga. Nah ini terakhir, mulai masuk fase yang terakhir. Setelah dia ambil tempat, dia akan become like. Maksudnya apa? Contoh paling gampang, waktu tadi ya suka nyolong, kelemahan roh suka mencuri, roh mencuri. Pertama kali dia eksis, coba nyolong sekali sudahlah. Simpelnya gini deh, saya mau tanya, ini kan kita jujur-jujuran ya, semua mau dilepaskan. Waktu kecil siapa pernah nyolong? Saya pernah, boleh angkat tangan? Oke, pernah dong, biar gak? Saya cerita nih, saya pernah nyolong. Dulu depan sekolah saya, itu ada abang-abang jual mainan. Nah, depan sekolahmu ada gak? Ada kan? Jual mainan. Hari itu saya ngetren banget kartu Naruto. Pernah beli? Yang satu kotak isi 10 apa 50 itu lupa. Di tengah keramaian saya nyelipin tangan saya, cabut, cek. Yang malu-maluin tahu nggak? Ketahuan sama abangnya. Emang saya nggak bakat nyolong kayaknya deh. Tangan saya ditangkap. Kok diambil? Mau kemana? Saya digituin. Dan saya namanya anak kecil, saya bingung mau berdalih apa kan. Saya lepas, saya kabur. Itu apa? Eksis, mencuri eksis, muncul sekali. Tapi setelah itu dia akan take place. Dia akan tinggal, pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi. Setelah pulang pergi lama-lama akan tinggal tetap. Setelah tinggal tetap, orangnya, hostnya, pemilik rumah berubah. Karena apa? Arti kerasukan become like, berubah menjadi seperti itu. Maksudnya apa? Lama-lama dosa roh tadi akan menjadi kebiasaan. Contoh, marah itu eksis, betul. Semua kita pernah marah, setuju ya? Tapi lama-lama roh kemarahan akan take place. Dulu marah sekali setahun, lama-lama marahnya sebulan sekali, lama-lama seminggu sekali. Kenapa take place? Roh marahnya nyaman tinggal di rumah. Dan setelah dia nyaman, dia akan tinggal. Setelah dia tinggal, orang tadi akan become like, atau apa? Jadi nangkep ya sampai sini ya. Fasenya kebaca ya. Gak cukup sampai situ. Become like, ada pemarah, pencuri, pezina, pembohong, itu semua berubah. Setelah apa? Roh jahat become like. Kita berubah seperti dia. Padahal Alkitab bilang harusnya kita ini segambar dan serupa dengan Allah, bukan dengan roh jahat. Tapi setelah kita berubah masih ada fase terakhir.
a company, temenan. Sampai gini, sampai dari mencuri merasa bersalah, sampai berubah jadi, kok gue belum nyolong ya? Saya tidak tahu apa kelemahan, apa dosa, apa kuasa gelap yang mengikat saudara dan saya. Tapi saya yakin betul ada di antaramu engkau tahu rasanya a company. Engkau tahu rasanya, kok aku gak marah ya? Kok aku belum marah ya? Kok aku belum nyolong ya? Kok aku belum bohong? Kayaknya aku harus nyolong deh. Kok aku belum jinah ya? Kok aku belum ngerokok ya? Nagih. Kenapa? A company. Dan semuanya disimpulkan menurut perjanjian baru, artinya to be under a power of a demon, di bawah kuasa setan. Sesimpel itu. Waktu kita udah gak bisa ngatur kita mau kemana, waktu kita gak bisa lagi membedakan mana baik, mana buruk, waktu kita gak bisa lagi mengendalikan diri, disitulah kita di bawah kuasa yang jahat ini loh. Nangkep ya sampai sini ya? Nah, lanjut, saya coba percepat. Next. Nah, kenapa iblis bisa seperti itu? Percayalah, dia selalu main curang. Main curangnya apa? Saya sebut judulnya The Gap Hunter. Kenapa iblis itu gap hunter? Dia memburu celah. Dia memburu celah. Maksudnya apa? Celah terkecil, sekecil apapun dalam hidupmu, itu akan dipakai iblis untuk masuk. Perkara ayam gorengmu dicomot adikmu, itu bisa menjadi sebuah luka seumur hidup kau benci adikmu. Serius. Saya cerita ya, saya kesaksian. Saya punya seorang adik, hari ini adik saya bertugas sebagai IO di gedung seberang, di Dewasa. Adik saya yang kedua. Nah, waktu kecil, saya nggak tahu teman-teman pernah atau enggak, siapa yang di sini pernah main Animal Kaiser? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan yang tinggi? Oke, saya punya teman di sini ya. Saya suka main Animal Kaiser, ngabisin duit orang tua memang. Mainnya ngapain di time zone, pencet-pencet, keluar kartu, koleksi, udah gitu doang. Kalau sekarang masih ada kayak di time zone alatnya. Nah, waktu kecil saya punya buku isinya tempat nyimpan kartu. Dan saya susun menurut yang saya suka. Yang paling depan kartu yang paling langka, yang belakang yang umum. Yang biru, hijau, merah gitu. Yang depan yang emas, yang silver gitu. Kalau main Animal Kaiser ngerti pasti maksud saya. Dan saya punya adik waktu itu, dia mungkin masih umur 2-3 tahun, saya gak ngerti. Yang dia kerjakan apa? Setiap kali saya pulang sekolah, anak kecil ya, pakai celana pendek, kaos singlet, dia akan bawa tempat buku saya, buku kartu. Kotiang, aku ganti urutannya. Sesimpel itu. Dengan wajah inosen, lucu sih sebenarnya. Kalau saya ingat-ingat ya lucu sih. Mumpung orangnya gak ada, biar jangan besar kepala dia ya. Lucu sih. Bayangin ya, umur 2 tahun pakai celana pendek kayak kayak celana dalam doang yang pendek. Terus kan gemuk, ada popoknya dalamnya kan, singletan putih gendut gitu. Bawa kartu, Kotian. Tak pindahin kartunya. Urutannya berantakan suka-suka dia. Mungkin dia nyusunnya per binatang atau per apa, saya gak ngerti lah. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Saya ambil bukunya, saya banting. Adik gak guna. Lu ngapain? Serius. Celahnya cuma kartu dipindah-pindah. Dan teman-teman tahu, saya harus struggling melawan kemarahan saya sendiri. Sampai kapan? Hari ini. Setiap kali iblis temukan celah, itu akan jadi titik paling empuk untuk menguasai hidupmu. Makanya tadi kan dibilang, kerasukan tuh eksis. Nyolong sekali, nonton porno sekali, ngerokok sekali, melawan guru sekali, pakai kuasa gelap sekali. Percayalah, itu gak selesai di situ. Nangkep ya sampai sini ya? Itu gak selesai di situ. Dan apakah saya lahir sebagai pemarah? Ya eksis, bapak saya pemarah, mama saya pemarah, semua keluarga saya pemarah. Saya lahir dengan benih pemarah. Dan begitu saya marah beneran, benihnya tumbuh, berbuah lebat, berakar seperti ditanam di tepi aliran air. Kapan? Waktu ada celah kecil.
Paham sampai sini ya? Nangkep ya? Ayatnya bilang ini menyedihkan menurut saya. 1 Samuel bilang gini. Baca ya, ini garis kuningnya ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ingat, bangkit amarah Saul. Saul membuka celah dengan apa? Marah. Pertama. Dan perkataan itu bla 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 bla. Kuning yang kedua. Sejak hari itu, kapan hari Saul marah? Sejak hari itu, maka Saul mendengki Daud. Simpel ya. Sejak dia marah hari itu, Saul benci Daud. Gak tunggu 2 tahun, 2 bulan, 2 hari aja enggak. Keesokan harinya, roh jahat ngapain yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Marahnya sekali, kerasukannya seumur hidup, sampai akhir dia gak selesaikan sebagai raja yang baik. Menyedihkan bukan? Marahnya sekali, besoknya kesurupan. Iblis gak butuh celah terlalu besar. Iblis gak butuh tanah terlalu gede. Lahan kecil cukup, iblis masuk, bam, semua berubah. Makanya dia the gap hunter. Lanjut. Nah, boleh lompat ke halaman selanjutnya dulu, nanti kita balik lagi. Nah ini, saya coba simpulkan siklus paling gampang. Strategi iblis cuma 4. 1, dia akan temukan celah. Oke, tadi ya kayak Saul ya, dia akan temukan celah. Yang kedua, dia akan coba rebut rumah Tuhan. Oke, dia akan coba rebut rumah Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kita ini rumah yang kudus. Ibaratnya gini. Ada satu rumah yang sudah setiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun diintai maling. Nah, tiap malam dilihatin maling. Begitu satu malam pemilik rumah lupa gembok, itu malam paling indah buat si maling. Paham ya? Simpel ya. Rumah kita sebagai bait Allah setiap hari diintai. Dan begitu iblis temukan celah, poin 2 ngapain? Dia masuk dan dia rebut. Makanya definisi dari dirasuk, dikuasai kuasa gelap apa tadi? Take place. Begitu gemboknya lupa dikunci, masuk langsung. Dia ambil tempat. Nah, setelah dia ambil tempat, gini, iblis itu cupu. Setuju gak? Sama-sama katakan, iblis itu cupu. Kurang kuat, iblis itu cupu. Nah, ingat dia cupu ya. Setelah ini kita akan doa, putuskan karena dia cupu. Gampang ngusirnya. Gini, nah setelah dia coba rebut rumah, dia akan tarik kita, pindahkan zona kita. Yang pertama, kita tinggal di rumah yang kudus. Tapi setelah iblis masuk, dia akan pindahkan zonanya. Ibaratnya gini, dia masuk ke rumah kita, kitanya diusir. Roh kudusnya diusir, betul, kurang ajar. Kitanya diusir, roh kudusnya diusir. Diusirnya kemana? Ini, yuk balik lagi halaman selanjutnya. Satan's Battleground. Halaman selanjutnya, sebelumnya, oke, thank you. Nah, diusirnya kemana? Gini, iblis tidak suka rumah yang bagus. Iblis tidak suka rumah yang bersih. Makanya waktu kita dipenuhi roh Tuhan, iblis benci, makin benci. Tapi waktu rumah kita kotor, iblis seneng pol. Nah, ayatnya bilang gini, lalu mendaratlah Yesus dan bla 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 bla. Singkat, ini kejadian waktu Yesus mengusir setan di Gerasa. Perhatiin baik-baik, kuningnya bilang gini, dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Orang yang kerasukan gak mau tinggal di rumah. Si orang yang kerasukan ini, kenapa? Dia maunya tinggal di kuburan. Kenapa? Karena iblis akan bawa kita ke zona yang sesuai dengan kesukaannya. Saya ulangi ya, iblis akan coba giring kita, bawa kita ke zona yang dia suka, bukan yang Tuhan suka. Maksudnya apa? Makanya dibilang iblis gak suka tinggal di rumah. Dia bawa orang ini, iblisnya masuk, orangnya kesurupan, pindah ke kuburan, gak mau pulang.
Oke, Yesus datang, ditengking orangnya, ditengking setannya. Setannya nego, Tuhan jangan dilempar ke jurang maut. Boleh gak masuk ke babi aja? Saya mau tanya, tinggal di kuburan sama masuk dalam babi bagus mana? Gak ada yang bagus gak sih? Ya gak? Namanya juga setan. Gak punya pilihan lain. Pilihannya di kuburan atau masuk babi. Karena dia setan. Memang hakikatnya dia gak suka tempat bagus. Dia gak suka tempat yang bersih. Nah, maksud saya gini. Waktu waktu kuasa gelap setan mencoba menguasai hidupmu, dia akan mulai ubah zonamu. Dulu kamu mencintai Tuhan, pelayanan, rajin. Iblis akan ubah zonanya. Diubah kemana? Nongkrong gak jelas, mulai main sama orang gak jelas, mulai ngerokok, mulai kumpulnya sama orang yang sama-sama perokok. Zonanya diubah. Dulu kamu pelayanan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, apapun itu. Tapi waktu iblis merusak roh perjinahan masuk dan merusak, zonamu dipindah. Kemana? Ya kamu akan temenan sama pejinah-pejinah yang lain. Makanya orang ngerokok gak sendirian kan? Enak nongkrong rame-rame, ya gak? Ya gak? Kok tahu? Saya gak ngerokok, saya gak tahu. Ya bener tapi itu kenapa iblis waktu kerja, dia akan pindahkan zonanya. Ini kumpul sama pemalas. Orang sakit hati ini kumpul sama yang sakit hati. Orang yang lagi stres kumpul sama orang stres. Bener gak? Pernah lihat di sosial media akan ada konten yang bilang gini, dia akan ngepost, ya tahun 2024 susah sekali, saya stres gini. Dan kalian coba baca komennya deh. Pernah baca komennya gak? Isinya apa? Iya gue juga stres. Iya ini kok susah. Iya bapak gue gini. Iya gini. Kurang relate. Yang lebih relate lagi, pernah lihat di TikTok ada orang konten apa namanya? We don't judge apa depannya? We listen and we don't. Baca komennya. Isinya apa? Orang-orang berlomba-lomba confess yang sama. Bener gak? We listen and we don't judge. Gue pernah chat cowok lain, padahal di cowok gue di sebelah gue. Baca komennya. Iya gue juga pernah. Iya gak? Pernah baca komen begitu gak? Iya kan? We listen and we don't judge. Bapak gue pergi, mak gue pergi, gue yatim. Komennya apa bilangnya? Iya gue juga. Sungguhan. Baca kalau gak percaya. Kenapa? Karena iblis akan pindahkan zonanya. Kenapa anak muda suka sosial media? Zona. Itu zona paling pas untuk cari yang sejenis. Semua orang tahu rokok membunuh. Tapi saya pernah nemu, teman-teman tahu ada satu account Instagram, dia akan menjelaskan semua detail plus minus rokok. Sungguhan, saya baca, saya inget sungguhan. Gini, dia ngepost satu rokok, captionnya gini, kalau lu anak skena, ini cocok buat lu. Apa gak gila? Dan semua orang yang merokok, itu zona paling pas. Setuju gak? Kenapa? Ya itu yang paling enak. Dia akan bertemu dengan semua perokok tanpa penghakiman. Gak mungkin dong ada yang komen rokok membunuhmu di account seperti ini. Bisa dirajam batu rame-rame. Kenapa iblis akan pindahkan zonanya? Nah, setelah dia pindahkan zonanya, dia akan manifestasi. Yang terakhir, tapi saya punya ini. Saya punya kuis dulu. Boleh loncat ke halaman Did You Find It? IO, apakah ada hadiah? Ada ya? Did you find it? Nah, saya punya kuis. Coba teman-teman baca ayat di atas. Temukan kesamaan dari 3 ayat ini. Ada hadiah. Yang bisa angkat tangan. Temukan kesamaan dari 3 ayat ini. Alamatnya beda semua, tapi ada kesamaannya. Saya punya kira-kira 1-2 jawaban lah yang bisa, yang masih nyambung lah, masih bisa. Yuk, ada yang bisa angkat tangan yang tahu? Dari 3 ayat di atas, temukan kesamaan dari 3-tiganya. Oke, boleh minta bantuan? Ya, berdiri aja, coba, apa samanya?
Sama-sama punya penyakit. Oke, betul. Boleh dikasih hadiahnya. Thank you. Satu lagi, masih bisa satu lagi. Ya. Iya, kamu yang katakan, kamu doang. Iya, kamu. Iya. Nengok lagi nggak dapat jawaban ya. Nggak usah, terang aja. Opo John duwe kutuke. Oh. Yo. Ini bahasa Ibrani loh, jangan macam-macam kalian. Oke, thank you. Boleh dikasih hadiah yang itu juga. Kesamaannya adalah mereka semua sama-sama sakit. Udah, jawabannya cuma 2 bro. Kesamaannya mereka semua sama-sama sakit. Dan baca, sebenarnya ada kesamaan yang ketiga. Kesamaannya apa? Semua orang sakit berkelompok dengan orang sakit. Baca, 4 orang sakit kusta, ya kan? Ayat 1 berapa orangnya? 4. Kelompok nggak? Kelompok. Ayat 2, lebih baik menyesatkan satu orang daripada orang yang lain. Ini salah ayat ini yang masukin. Yang ketiga, dan di Serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, garis bawahi, sejumlah besar. Semua orang sakit kumpul bareng-bareng. Kenapa? Zona. Paham ya sampai sini ya? Begitu iblis masuk, kuasai, kamu gak akan dibiarkan tinggal di rumah yang bagus. Tarik, buang keluar. Saya menggembalakan youth, saya punya anak-anak yang kalian tahu. Anak-anak saya problemnya satu. Ya banyak. Cuman salah satu problem yang paling nyebelin adalah mereka berada dalam lingkaran-lingkaran yang salah. Dan saya nggak berjuang lawan setan. Saya nggak berjuang lawan diskotik. Saya nggak berjuang lawan narkoba, enggak. Saya berjuang lawan temennya sendiri. Kenapa dia di lingkaran yang salah? Saya sudah bilang, bro, kamu kalau main sama ini ngerokok terus. Oke kok, pulang ngumpul lagi. Kalau kamu main sama yang ini, kamu akan benci, kepahitan, gak percaya Tuhan. Pulang, ya main juga sama yang itu. Hasilnya, ya hari ini gak ada di sini. Kenapa iblis akan tarik zona? Kapan? Waktu kuasa gelap masuk dalam hidup orang itu. Saya gak mau bilang kita, karena kita sudah ditahirkan semuanya. Waktu kuasa gelap masuk, dia tinggal, dia bangun tenda, bangun kemah, bangun apartemen di situ. Tinggal nyaman sekali. Disitulah orang itu dan Tuhan pun kehilangan kekuasaan atas orang itu. Tapi saya mau tutup dengan ini jawaban terakhir. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Bapak Samuel, atau mungkin kalau di youth boleh gak dipanggilnya Kak gitu ya. Jangan takut, saya dosen ini, Pak Samuel ya. Nah, saya tutup dengan ini. Matius 15 ayat 13. Loncat halaman terakhir saja. Matius 15 ayat 13. Yuk baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Yang di sorga akan dicabut dengan ke apa? Saya mau tanya, perzinahan ditanam Tuhan gak? Rokok ditanam Tuhan gak? Depresi, stres ditanam Tuhan gak? Mencuri ditanam Tuhan gak? Maka dari itu siang hari ini dia Tuhan mau cabut sampai ke akar-akarnya. Bukan tanaman Tuhan, dia pasti cabut. Gak cuman itu, dicabut, lempar, bakar, gak usah balik lagi setannya. Tapi siang hari ini dari sisi Tuhan dia mau cabut. Mundur dikit. Dari sisi Tuhan dia mau cabut. Mundur 1 halaman, Yohanes 2 ayat 15. Yohanes 2 ayat 15. Nah ini, dari sisi Tuhan dia akan cabut. Tapi berhubung rumah ini rumah berdua, rumah ini rumah kita, tapi rumah Tuhan juga. Setuju dong, ya enggak? Ini rumah kita, tapi rumah Tuhan juga. Harus kerja sama ngusir setannya. Gimana caranya? Dari sisi Tuhan dia akan cabut.
Dari sisi kita, ini yang harus kita lakukan. 1, 2, 3, ayo baca. Ia membuat. Lalu apa? Lalu apa? Mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka bla 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 bla. Dari sisi Tuhan dia akan cabut. Tapi dari sisi saudara dan saya, bagianmu usir. Kita yang punya rumah legal untuk ngusir. Legal. Percayalah, tidak ada hukum yang menyalahi kalau kita ngusir setan dari hidup kita. Kenapa? Rumah kita kok. Anggap nih ada Rian di sini. Kalau saya datang ke Rian, saya masuk ke rumahnya, saya usir Rian. Rian boleh marah nggak? Boleh nggak? Contoh ya Rian, misal saya nggak, ya jangan saya ya. Anggap ada orang datang ke rumahmu, tahu-tahu masuk, tidur di kamarmu, pakai bajumu, makan makananmu, satu rumah diusir, keluargamu diusir, kamu ngapain? Marah doang. Marahnya gimana? Hah? Marahnya gimana? Saya berpengalaman nih marah-marah. Bawa parang, gua suka jawaban lo. Iyalah. Iya dong. Masa ada pencuri masuk? Keluar dong. Bang, kasur gua bang, sempit bang. Bang, bagi 2 mau gitu. Enggak kan? Bagian Tuhan dia mau cabut. Bagian kita, gue suka jawaban Rian, bawa parang, usir. Kalau nggak mempan juga, saya nggak tipe pakai parang mungkin. Saya tipe Beyond 5, pukulan terkuat di bumi. Mentang-mentang habis main. Tapi apapun yang bisa kita lakukan, satu hal yang wajib kita lakukan. Engkau wajib marah dan usir semua yang asing yang coba tinggal dalam hidupmu. Engkau jatuh bangun dalam dosa, hei jangan pasrah, marahlah. Engkau jatuh bangun dalam rokok, marahlah. Engkau jatuh bangun dalam zina, marahlah. Sama siapa? Sama setan yang membuatmu jatuh bangun. Dari sisi Tuhan, dia mau usir, dia mau cabut bagianmu dan saya, marah dan usir dia. Gak ada ayat yang lain, gak ada kompromi yang lain. Cuma satu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Marahlah, usir. Dia gak punya hak atas bait yang kudus. Hidupmu, hidup saya, ini rumah Tuhan. Tempat Tuhan berdaulat, tempat Tuhan berkuasa. Amin. Amin. Siapa yang mau bawa parang, ninju, apapun caranya ngusir setan siang hari ini, boleh angkat tangan?